Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terutama Anda yang malu-malu dalam mencet tombol subscribe ya. Karena kita akan bahas tentang, ini pas banget buat Anda yang suka malu-malu, yang punya karakter sifat pemalu, dan Anda merasa Anda sudah mulai bosan, Anda ingin merubah diri Anda, atau Anda sering nggak pedean, dan Anda merasa kalau Anda bisa pede, kayaknya kalau pekerjaan Anda, bisnis Anda, kehidupan romance Anda bahkan, itu bisa lebih amazing. Stay tune terus ya. Nggak mau malu siapa yang suka begitu ya? Atau bahkan saking parahnya Anda ngomong malu Anda tuh nggak ngomong tapi diem aja. Dulu saya juga begitu. Kalau lu lihat sekarang gua kayak orang pecicilan ya kan, Anda lihat kayak cacing kepanasan, gua kayak orang nggak tahu malu. Dulunya gue juga berangkat dari orang pemalu. Gue menyampaikan bahwa sebenarnya skill percaya diri gitu ya, skill untuk lo bisa tampil memukau, skill untuk lo tidak malu-malu atau tidak malu-maluin bahkan, itulah skill yang bisa dipelajari ya. Oke, sekarang siapa dari teman-teman yang memang sering merasakan hal ya seperti itu? Lo kayaknya sebenarnya ada kesempatan untuk Anda bisa bertumbuh, ada kesempatan buat Anda bisa berkembang, Anda bisa naik jabatan misalnya, tapi karena Anda malu, oke, siapa di sini mau menggantikan manajer? Anda malu angkat tangan, Anda malu menyampaikan pendapat Anda malu menyampaikan ide Anda. Diberikan kesempatan untuk present yang bagus, mungkin Anda sudah bikin nih presentasi yang bagus, tapi gara-gara Anda nggak pede, gara-gara Anda malu, Anda jadi malu-maluin. Terus gimana Anda bisa naik karir sebagus mereka-mereka yang tidak tahu malu? Bayangin, itu soal karir pekerjaan. Ya bisnis sama, kalau Anda malu gimana ceritanya? Anda bisa dapat investor kalau Anda malu, istilah kata mau presentasi, edukasi, pitching bisnis gitu. Nggak bisa, gimana orang bisa paham apa yang ada di kepala Anda? Maybe you are a very very pinter lah, you sangat hebat pikiran Anda. Cuma kalau lo pemalu, you akan berat nih. Ya, terus soal cinta sama, banyak teman-teman saya ya masih jomblo sampai sekarang punten gitu ya, karena mereka malu mengungkapkan isi hatinya, malu melamar orang tuanya, malu nggak pede. Nah, buat teman-teman yang sekarang suka ya, Anda adalah pelaku tadi ya, pemalu tadi ya, pengen nggak ya saya kasih tips di mana Anda bisa ya menghilangkan rasa malu tersebut ya, untuk Anda bisa kenal orang, untuk Anda bisa istilah kata present something ya, yang tadinya malu-malu ya jadi malu-maluin. Malu secara positif ya. Oke, yang pertama ya, say no to malu. Oke, kita lihat nih sekarang yang pertama kita bicara malu. Nah, oke, warnanya kita lihat. Oke, kita pengen menghilangkan malu, caranya seperti apa kan gitu. Yang pertama Anda harus kenal plus kuasai siapa diri Anda ya. Anda harus tahu dulu siapa diri lu guys ya. Maksud saya gimana? Kalau Anda pernah nonton video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas sebuah istilah namanya SWOT. SWOT. S itu apa? S itu adalah ini coret-coret. S itu adalah kekuatan. Nah, Anda harus tahu nih guys, kekuatan Anda apa. Anda harus tahu kelemahan Anda apa, weakness. Nah, kalau Anda sudah tahu kekuatan Anda apa, Anda jadi tahu, gue mungkin nggak jago menulis, tapi gue jago ngomong misalnya, atau gue tahu gue nggak jago ngomong, tapi gue jago nulis, gue jago desain misalnya. Lo tahu strength lo apa, sehingga itu menumbuhkan rasa percaya diri, karena ya tadi kan lawannya ini adalah percaya diri. Anda pengen pede ya. Nah, ketika Anda tahu apa yang Anda miliki ya, kekuatan apa, maka Anda akan memiliki sebuah kepedean, percaya diri ya. Yang pertama, Anda harus kenal dan kuasai siapa diri Anda. Lu benar-benar tahu diri lu ya. Kayak gue nih, gue tuh tahu kelemahan gue tuh buta nada. Gue tuh nggak bisa nyanyi bro ya. Gue tuh do re mi kagak ngerti, kayaknya do re mi fa sol tuh nadanya sama. Sehingga kalau gue disuruh nyanyi, gue udah pasti nggak pede. Kenapa? Karena gue tahu itu weakness gue. Tapi begitu gue disuruh melakukan sesuatu yang gue tahu itulah strength gue, oh, bring it on baby. Gitu.
Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi lo lemah di suatu titik, tapi lo kuat di sebuah titik. Jangan sampai lo lemah di semuanya. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua, ya, yang kedua, lo harus belajar ilmunya. Lo harus belajar ilmunya, ya, atau kuasai ilmunya, teman-teman. Nih, ini penting. Biasanya kalau teman-teman mau presentasi sesuatu, lo mau presentasi bisnis misalnya, lo nggak ngerti ilmunya, lo pasti nggak pede. Lo baru bikin tadi pagi, baru bikin pada subuh jam 6 sampai jam 8 lo bikin slide-nya, lo presentasi jam 10, belum macetnya. Udah pasti lo jadi nggak pede. Lo pasti malu menyampaikan apa yang lo inginkan. Ya, termasuk kalau lu pengen berteman, ada ilmu berteman, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Bagaimana mencari kawan, mempengaruhi orang lain, ada ilmunya. Ya, Anda pengen melamar orang, ada ilmunya. Anda ingin mendekati, menaklukkan hati calon mertua, ada ilmunya. Anda ingin mendapatkan pekerjaan, bagaimana menaklukkan HR-nya, orang-orang human resource-nya, orang yang bisa menerima, memutuskan itu atau tidak, itu ada ilmunya, guys. Ya, jadi yang kedua adalah belajar dan kuasai ilmunya. Kalau lo nggak kuasai ilmunya, pasti lo akan malu. Pasti akan malu. Gue juga begitu. Ya, dulu gue apa ya, misalnya nari deh. Gue malu. Gue tuh orang tuh sebenarnya malu jual ke atas panggung gitu. Sampai gue belajar ilmunya. Gue tuh pasti sekarang juga pun kalau udah kemarin nih kita udah setahunan gitu kan, udah setahunan pandemik, ya nggak ada acara offline lagi. Terus kemarin saya bikin acara offline, saya di depan sekitar 100-an orang kumpul di seluruh Indonesia, saya bicara, itu sempat kayak deg-deg lagi gitu. Ya, kayak udah nggak biasa. Nah, jadi yang ketiga, ya, kalau Anda mau tidak malu, mau pede, Anda harus kuasai, ya, lingkungan. Kuasai lingkungan. Maksudnya bagaimana? Misal, Anda mau naik ke atas panggung presentasi, Anda kuasai lingkungan. Ya, Anda kuasai lingkungannya. Ini audiensnya siapa? Itu lingkungan. Ya, audiensnya siapa, pendengarnya siapa sih, ya, mereka high end people atau orang kelas menengah atau kelas bawah, cara Anda bicara itu pasti beda, ya, audience. Lalu Anda tahu suasana lingkungannya, ya, tempatnya, ya. Anda sudah mungkin Anda tahu ini tempat ada presentasi ini dekat kereta misalnya, sehingga Anda bisa mengantisipasi ada suara kereta, atau ada dekat pelabuhan atau apapun itu dekat kantor pemadam kebakaran, udah pasti ribut nanti kalau ada kebakaran dan seterusnya. Ya, Anda kuasai tempatnya, teman-teman. Ketika Anda menguasai tempatnya, Anda akan pede. Ya, ibarat kata kalau Anda seorang raja singa, bukan penyakit raja singa ya, Anda raja hutan, ya, raja hutan, Anda seorang singa misalnya, ya, itu kan Anda punya teritori gitu. Anda menguasai lingkungan Anda. Anda preman di sebuah tempat, dia mah ya jagoan kandang gitu. Begitu dia pindah ke tempat yang lain yang dia tidak punya kekuasaan dan lingkungan tersebut, dia tidak akan pede. Nah, so pastikan Anda kuasai lingkungan Anda. Kuasai dengan siapa Anda berbicara, dengan Anda berbicara di mana, ya, dan termasuk kuasai tools-nya. Nah, ya, iPad-nya, slide presentation-nya, PowerPoint-nya, MacBook-nya, mic-nya, Anda harus tahu. Sehingga bisa mengantisipasi kalau ternyata mic-nya mati tengah jalan, ya, Anda tahu. So, yang pertama apa tadi? Anda harus tahu siapa diri Anda. Ya, yang kedua, lo harus tahu ilmunya. Setiap materi, setiap hal, setiap profesi, setiap bisnis itu ada ilmunya. Yang ketiga, lo harus kuasai lingkungannya. Ya, dan yang keempat, empat aja lah ya. 5 deh. Tambahan, ya, bonus buat Anda. Yang keempat, lo harus punya supporting system. Keluarga lo yang selalu mendukung lo, pertemanan lo, mentor lo, coach lo, ya, sahabat yang memang senantiasa mendukung lo. Jadi biarlah orang nyinyir, biarlah orang jelek-jelekin lo, biarlah orang goblok-goblokin lo sehingga membuat lo mungkin malu, tapi lo harus punya seorang coach, seorang mentor, seorang sahabat, atau beberapa orang, keluarga lo, bokap, nyokap, teman, pasangan, istri, anak bahkan, itu ada support system yang mendukung lo. Dan kalau lo punya support system itu, lo akan merasa pede, lo akan merasa tenang. Oh, nggak apa-apa, orang di luar sana menghina gue, tapi orang-orang yang gue cintai, they are my supporting system, mereka tetap menghargai gue. Lo akan pede. Lo nggak akan malu lagi. Kenapa? Karena lo tahu buat siapa lo berjuang. Paham ya? Lo tahu untuk apa lo mengalahkan rasa malu lo. Mereka tahu untuk apa lo tahu buat apa lo menekan ego lo untuk akhirnya tampil. Mungkin lo ngos-ngosan, mungkin lo derek-dek, mungkin lo deg-degan, hampir mau pingsan, tapi lo bisa menguasai diri lo
karena lu tahu lu punya support system yang siap mendukung lo dan bahkan lu bekerja berjuang buat mereka. Dan yang kelima, ini yang terakhir yang paling penting, lo punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau malu itu bisa membuat kita kaya, yuk kita malu bareng-bareng. Ya, kalau lu nggak malu, lu mungkin bisa dapat rezeki lebih banyak. Ketika lu ya bisa mengalahkan rasa malu lu lebih pede tampil ke depan orang, lu lebih pede presentasi, cari investor. Akhirnya dia lu punya lebih banyak uang. Akhirnya apa? Uang tersebut lebih banyak lagi infak, sedekah, wakaf. Ya, itulah kenapa lu harus yakin lu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang pengen lu bisa pede. Walaupun al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu sebagian dari iman. Malu untuk korupsi, malu untuk berzina, malu untuk berbohong, itu harus dipelihara. Tapi kalau malu untuk tampil yang terbaik, menunjukkan izah jati diri Anda seorang muslim yang amazing, luar biasa, itu harus dikikis. Ya, jangan salah paham ya. Oh, malu itu kan sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Gue bagus nih maintain rasa malu gue. Bukan begitu cuy. Ya, lu punya Allah yang menginginkan lu menjadi seorang khalifah. Jadi seorang apa? Khalifah fil ard. Jadi seorang pemimpin, menjadi orang yang luar biasa, orang-orang yang bermanfaat. Nah, gimana caranya kalau lu teman-teman ya malu-malu bisa mendapatkan manfaat? Nggak bisa. Ya, nah, salah satu manfaat yang pengen kita tebarkan adalah manfaat berbagi Quran. Lo kok nyambungnya ke sini? Iya, ini kan udah mau habis durasi karena kita punya sebuah program gerakan berbagi Quran, cuy. Lo kebayang nggak? Siapa pengen ikutan nih ya? Kita keliling-keliling sidak, sweeping ke masjid-masjid yang Qurannya itu udah lapuk. Nah, kita ganti dengan Quran yang baru. Cuma 100.000 cuy. Ya, cuma 100.000 ya, Anda bisa nyumbang wakaf Quran yang kita akan sebarkan. Kita tahu di masjid-masjid memang mereka membutuhkan. Kebayang setiap huruf yang mereka baca, jamaah baca, para penghafal Quran baca, lo dapat pahalanya. Boleh 100.000 kita beli pahala. Pengen nggak? Kalau pengen langsung aja cek informasi di deskripsi ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama wakaf Quran, kita bisa mendapatkan pahala hingga akhir hayat nanti. Kita mati pun masih mengalir pahalanya buat kita. Ya, stay tune terus di Scale Up Ramadan. See you tomorrow. See you tomorrow. Ketemu lagi besok di channel yang sama, ada kesediaan channel di acara yang sama, Scale Up Ramadan. Jangan lupa kita berbagi Quran barengan. Saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.